Halo sahabat Alifanda YouTube channel. Kasus tragedi naas yang dialami sepasang kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 kembali jadi sorotan publik. Setelah film yang mengangkat kisah itu ramai ditonton, berbagai fakta-fakta baru terkait kasus peristiwa yang terjadi itu bermunculan ke publik. Hingga tahun 2024, ada 8 tersangka yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman, di mana 7 di antara pelaku itu dijatuhi hukuman vonis seumur hidup dan 1 orangnya dijatuhi hukuman 8 tahun, dan saat ini tahun 2024 1 orang itu telah bebas, yaitu bernama Saka Tatal. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang pelaku yang terlibat di dalam kasus Vina dan Eki ini, sehingga masih ada 3 orang yang buron selama 8 tahun. Polda Jawa Barat bahkan merilis 3 orang itu di dalam daftar pencarian orang alias DPO. Baru-baru ini, polisi menangkap seorang bernama Peggy Setiawan alias Perong alias Robi Irawan. Polisi meyakini Peggy Setiawan jadi salah satu pelaku utama dalam kasus Vina dan Eki ini. Namun setelah penangkapan Peggy Setiawan, polisi meralat bahwa total pelaku hanya 9, maka semua pelaku pembunuhan telah ditangkap. 2 DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status DPO terhadap 2 orang itu karena ternyata para terpidana yang sebelumnya tertangkap lebih dahulu hanya menyebutkan asal sebut. Pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto, menilai polisi belum bekerja secara profesional. Menurutnya, saat ini penyelidikan polisi dalam kasus pembunuhan Vina terasa janggal. Ia mengatakan seharusnya polisi bekerja secara objektif dan ilmiah, sehingga tak gegabah dalam menetapkan para DPO terduga pelaku. Kalau polisi bekerja secara profesional, tentu bekerja dengan objektif, ilmiah, dan bisa dipertanggungjawabkan dong. Tak bisa dipengaruhi subjektivitas personal penyidik ataupun pihak-pihak lain maupun desakan masyarakat, kata Bambang. Bambang menduga ada kesalahan prosedur dan lemahnya alat bukti ketika polisi menetapkan 3 DPO pembunuh Vina dan Eki. Ia berpendapat mestinya polisi sudah bisa menangkap 3 DPO itu sejak 8 tahun yang lalu jika tak salah prosedur. Ia menegaskan kepolisian modern tak bisa mengandalkan keterangan dari tersangka sebagai alat bukti, tapi juga hal lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pihak kepolisian tak punya alat bukti lain selain keterangan dari 8 pelaku lain itu untuk mentersangkakan 3 DPO itu. Ini 2 orang malah dianulir dari DPO. Ini konfirmasi bahwa selama ini proses yang dilakukan pihak kepolisian bisa jadi menyalahi prosedur, karena penetapan tersangka dengan 2 alat bukti yang kuat itu tidak dilakukan. Bambang menilai suatu kebenaran tak bisa ditentukan hanya karena tekanan massa. Karena itu, ia mengatakan kasus Vina dan Eki ini dapat jadi momentum perbaikan Polri dengan melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Ia mengatakan langkah ini bisa dilakukan divisi profesi dan pengamanan Polri melalui audit penyelidikan ataupun penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini kan jadi membuat beban Polri saat ini. Audit investigasi oleh Divpropam untuk mengklarifikasi apakah ada kesalahan SOP atau tidak, sehingga bisa menjawab keraguan yang muncul di masyarakat, kata Bambang. Tidak wajar cabut status DPO. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menganggap keputusan polisi mencabut status 2 DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak wajar. Sebab nama-nama DPO tersebut sudah tercantum dalam dokumen penyidikan dan penyelidikan polisi hingga amar putusan majelis hakim. Ini tidak wajar, khususnya karena 3 nama ini tercantum dalam amar putusan hakim. Tentunya
Data dalam amar putusan itu sudah tersaring sejak dokumen penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga sudah menjalani pemeriksaan di pengadilan, kata Adrianus. Ia pun menilai lamanya penyelidikan kasus ini membuat banyak bukti serta ingatan hilang, kasus pun jadi sumir. Adrianus menduga polisi hanya memiliki bukti dan fakta yang kuat terhadap salah satu DPO saja, yakni Peggy Setiawan, sehingga berhasil ditangkap. Dua DPO lain diyakini tidak ada bukti daripada nanti diserang oleh penasihat hukum dari dua DPO tersebut, kata dia. Selain itu, Adrianus menyoroti gugurnya status 2 DPO membawa masalah terkait konstruksi kasus. Ia mengatakan awalnya diyakini pembunuhan tersebut dilakukan oleh 11 orang. Namun, kini polisi menyatakan pelaku hanya 9 orang. Ia mengatakan polisi harus membuat konstruksi kasus baru yang belum tentu diyakini majelis hakim. Jadi, bagi tersangka baru maupun pelaku yang sudah selesai menjalani pidana, plus pengacara masing-masing bersiap saja menempuh mekanisme peradilan dan pengadilan untuk meyakinkan hakim bahwa mereka adalah korban salah tangkap. Tentunya, kepolisian akan mengajukan alat bukti sebaliknya. Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan kita berharap sama-sama semoga cepat pihak kepolisian menemukan titik terang di balik kejadian ini, dan kita berharap sama-sama tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi sampai terdengar kabar salah tangkap itu. Waduh, parah sih. Tapi ya, kita berharap sama-sama lah semoga pihak kepolisian cepat menemukan titik terang kejadian ini, guys. Oke, see you next video. Bye bye.